Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dr. Abdan Braguna dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai studi kasus korupsi Surya Darmadi yang saat ini masih hangat terjadi. Pada studi kasus ini, saya juga akan menyampaikan pemikiran serta solusi dari saya mengenai kasus-kasus korupsi yang sangat kental, seperti susu kental manis dari kalengan yang bisa Anda beli di minimarket. Surya Darmadi adalah tersangka kasus korupsi penguasaan lahan sawit. Ia saat ini ditahan selama 20 hari oleh Kejaksaan Agung. Hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD atau Surya Darmadi dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari, kata Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin. Dikutip dari Antara News. Ia mengatakan bahwa Kejaksaan Agung akan bekerja sama dengan KPK, mengingat Surya Darmadi sedang menjalani proses hukum di KPK. Kami akan bekerja sama dengan KPK karena ada perkara yang ditangani KPK, kata Burhanuddin. Junifer Girsang, selaku kuasa hukum Surya Darmadi, menegaskan bahwa tidak benar bila kliennya dinyatakan kabur karena terbukti Surya Darmadi datang ke Kejaksaan Agung. Ada informasi yang menyatakan bahwa dia selama ini kabur, itu tidak benar. Dan hal ini membuktikan bahwa klien kami sangat kooperatif, ucap Junifer. Selanjutnya, setelah saya menyampaikan apa tentang kasus Surya Darmadi ini, alangkah lebih baik kita tahu dulu bahwa siapa sih Surya Darmadi itu. Jadi Surya Darmadi merupakan pemilik Duta Palma Group yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penguasaan lahan sawit karena merugikan negara mencapai 78 triliun rupiah. Selain itu, Surya Darmadi telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014. KPK telah memasukkan Surya Darmadi ke dalam status daftar pencarian orang atau DPO sejak tahun 2019. Kepala Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan tim penyelidik telah melayangkan panggilan secara patut kepada Surya Darmadi sebanyak 3 kali. Pertama, surat panggilan itu dikirimkan ke kediaman Surya Darmadi di Jalan Bukit Golf Utama PS9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedua, surat panggilan dikirimkan ke lantai 22 kantor Duta Palma Group di Palma Tower di Jalan RA Kartini 3, SK Fling 6, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ketiga, surat panggilan dikirimkan ke apartemen Surya Darmadi di Singapura yang beralamat di 21 Nasim Road 01-18 Nasim Park Residence. Selain itu, surat panggilan juga diumumkan di sejumlah surat kabar. Surya Darmadi tiba dari Taipei, Cina sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat pada Senin 15 Agustus 2022. Selanjutnya, Darmadi menuju ke Jagung untuk menjalani pemeriksaan. Pemilik Duta Palma Group itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penguasaan lahan sawit karena merugikan negara hingga 78 triliun. Jika terdengar kalimat sebelum ini, saya menyebutkan kerugian negara yang mencapai 78 triliun dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Surya Darmadi ini. Kerugian tersebut jumlahnya sangat besar dan pastinya sangat merugikan negara dari berbagai aspek. Indonesia yang masih dalam proses pembangunan membutuhkan uang yang sangat banyak dan sampai menghutang ke Bank Dunia tanpa ada hentinya. Dan hutang yang melimpah ditambah pula dengan korupsi yang sudah menjadi budaya di Indonesia sudah jelas menjadi aib sendiri bagi Indonesia. Para koruptor ini tidak ada kapok-kapoknya mengambil hak yang bukan miliknya dan tanpa henti-hentinya terus memunculkan setiap saat. Hal ini terjadi karena pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia yang sangat tidak ketat. Sebagai contoh, ketika KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia sudah susah payah menangkap para koruptor, Menkumham itu malah ingin membebaskan para koruptor dengan alasan ingin mencegah penyebaran COVID-19. Ini sangat tidak masuk akal mengingat lapas dari para koruptor sangat mewah dibandingkan dengan lapas yang lain. Hal ini malah membuat korupsi semakin terjadi jika dibiarkan. Inilah yang membuat para koruptor terus bermunculan. Yang ada di otak mereka itu hanyalah uang dan uang. Mental itulah adalah mental orang yang mental orang miskin. Jika dia terus dibiarkan, rakyat Indonesia akan mengalami defisit moral yang signifikan. Tidak akan maju suatu negara jika moralnya tidak memaksa tubuhnya untuk maju. Maka dari itu, saya merangkum beberapa solusi yang saya pikirkan ketika mendengar kata-kata korupsi. Yang pertama adalah menegaskan dan menjalankan hukum yang sudah ada dengan sebenar-benarnya dan tidak ada keringanan. Apalagi dalam kasus korupsi. Saya pernah dengar bahwa terdapat wacana untuk melaksanakan hukuman mati kepada para pelaku korupsi. Hal tersebut seharusnya sudah dijadikan hukum yang sudah sah dan bahkan ke dalam undang-undang, bukan malah denda dalam bentuk uang. Bayangkan saja
jika denda paling banyak itu 1 miliar, sedangkan dalam kasus Sudha Damadi ini saja sudah dapat 78 triliun rupiah. Denda itu tidak ada apa-apanya dan kerugian yang diterima. Ya, para koruptor tinggal ngasih aja 1 miliar gitu ke sebagai denda, dan ya sisanya diambil mereka gitu kan. Hukuman yang sangat pas menurut saya antara lain itu adalah hukuman mati atau potong tangan sekalian gitu. Hukuman tersebut seharusnya bisa menjadi hentakan kepada para koruptor. Namun hukum tersebut harus dilaksanakan dan ditanamkan kepada masyarakat sehingga tidak hanya menjadi hukum tertulis saja. Kita ambil contoh dari negara Jepang. Para pelaku korupsi di negara Sakura itu langsung dikucilkan seluruh rakyat-rakyat wibu di sana, sehingga mereka akan terkena serangan mental sendirinya dan akhirnya malah melakukan bunuh diri. Contoh tersebut dapat kita jadikan sikap dan teladan agar kasus korupsi di Indonesia setidaknya dapat menurun secara signifikan. Penjabaran yang telah saya sampaikan sebelumnya, hal yang dapat saya simpulkan untuk kasus korupsi Sudha Damadi ini adalah setidaknya untuk hukuman yang minimal adalah itu hukuman potong tangan sekalian. Karena jika tidak diberi hukuman yang tegas seperti itu, para koruptor-koruptor ini yang mungkin kedepannya masih ada ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa para koruptor ini tidak akan ada jera-jeranya. Hukuman paling berat itu adalah hukuman mati gitu, karena mereka telah mengambil hak-hak yang bukan milik mereka sendiri gitu, dan hak-hak tersebut harusnya menjadi milik rakyat Indonesia sendiri, dan malah ditelan dan digunakan secara tidak sepatutnya, dan itu sangat-sangat merugikan bagi negara, buat orang warga negaranya sekaligus gitu kan. Dengan hukuman mati ini seharusnya sudah menjadi salah satu solusi yang sangat pas untuk kasus korupsi di Indonesia ini. Dan mengingat kasus korupsi di Indonesia itu sudah dibilang sangat banyak dan setiap saat pun terus terjadi gitu. Jadi menurut saya hukuman yang paling pas itu dan yang paling berat adalah hukuman mati, dan semoga hukuman mati ini tidak hanya menjadi wacana di Indonesia gitu. Oke, sekian penjabaran dari studi kasus korupsi Sudha Damadi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.